Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari lagi menuju Sirariung edisi ke-7. Buat teman-teman yang belum daftar dan mau hadir bisa klik link di deskripsi. Untuk berapa orang sekarang Sirariung? 70 orang. Oh, 70 orang. Jadi silakan datang ya. Ya, insya Allah kita akan diskusi sama siapa ini partnernya sekarang? Sama Gian Luigi. Oh, sama Gian Luigi. Ya, sama Ya, Gian Luigi. dia juga sekarang akhirnya Aman ya? Yang gitu ya. gitu. Aman ya. Aman. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Dari Tempo dia, ini Tempo punya judulnya adalah Prabowo jual wajah Indonesia jadi banker moral dalam transaksi Board of Peace. Aduh. Ini saya coba bacakan dulu ini ya, deskripsinya sedikit. Aduh. Keputusan Presiden Prabowo untuk menandatangani Piagam Board of Peace pada 22 Januari 2026 menandai era baru diplomasi kita, diplomasi pembuktian. Pro kontra nih Pak Guru tentang Indonesia masuk ke jajaran Board of Peace. Pak Guru kontra? Kontra. Itu tuh yang itu Donald Trump teh bukan? Betul. Yang New Gaza yang pertanggal 31 Januari kemarin berarti. Jadi ditandatangani 20 sekian Januari, terus Netanyahu ngasih statement 26 atau 28 saya lupa. 31 Gaza kembali dibom. Pak Guru, kayaknya kita belum bikin video soal ini deh. Iya, belum ya. Kita harus bikin video itu nggak sih? Ya nanti Guru Gembul kayaknya harus bikin lebih mendalam deh. Tapi kita tipis-tipis dulu bahas. Enggak, jadi saya pikir itu tuh impulsif. Pak Prabowo itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kemarin saya baca juga dari Kementerian Luar Negeri, oh ini positif kok kalau dilihat dari kesana kesininya gitu. Tapi kita tuh belum tahu maunya Trump. Ini tuh kan inisiatif dari Trump. Ini tuh adalah inisiatif dari orang yang kesana kesini ngancem. Orang yang kemarin bilang, Donald Trump itu bilang bahwa Gaza tuh mau saya beli, mau saya kuasai aja gitu. Biar negara-negara yang lain aman gitu. Nah ini tuh kan ada potensi kelanjutan dari rencana Trump itu gitu. Tapi seperti yang biasa dilakukan oleh Amerika Serikat, kalau Amerika Serikat mau melakukan tindakan terhadap negara lain, biasanya dia tuh cari teman. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tuh butuh legitimasi bahwa yang melakukan serangan misalkan atau yang melakukan pendudukan misalkan itu bukan Amerika Serikat tapi sekutu, PBB dan lain-lain gitu. Nah, jadi Indonesia tuh dijadikan bumper, emang secara sengaja dijadikan bumper. Tuh, ini yang nanti menguasai Gaza tuh bukan Amerika Serikat. Nih ada Indonesia gabung di sini gitu. Ya semacam itu. Makanya lebih tepatnya dalam hal ini kita tuh nanya dulu nih sama orang-orang Palestina. Udah ditanya belum itu orang-orang Palestina gabung atau enggak gitu. Daripada ini Donald Trump punya inisiatif dalam situasi gila gini, ini dalam situasi dia tuh nyerang negara-negara di seluruh dunia gitu. Dalam situasi itu kemudian yuk kita bikin apa namanya New Gaza. New Gaza ini perdamaian di mana-mana gini. Ya Trumpnya sendiri tuh masih punya hubungan yang sangat dekat, itu sekamar bareng sama Netanyahu, nggak tahu mereka ngelakuin apa gitu. Masih segitu kok tiba-tiba ada inisiatif dari orang semacam itu kemudian ya, kita gabung gitu. Ya sekali lagi gak jadi masalah seandainya sejak awal kita tuh berpikir bahwa kita tuh tidak pro Palestina gitu. Tapi karena Pak Prabowo itu memang mengkampanyekan bahwa dirinya itu adalah pro Palestina gitu. Kenapa tiba-tiba bikin yang seperti ini gitu. Terus masalah yang berikutnya lagi itu adalah yang menolak itu tuh justru adalah negara-negara yang maju, ya, yang besar. Coba daftarnya negara-negara yang nolak apa aja? Ya maksudnya itu negara-negara itu juga kan sekarang tuh sudah pro terhadap Palestina gitu. Kita gak sempet berpikir ke sana gitu, kita tuh langsung aja secara cepat dan mendadak langsung ikutan itu gitu. Jadi bukan soal bayar sekian belas triliun ya yang jadi masalah tuh, kok Pak Prabowo itu begitu cepatnya tanpa, saya yakin sih ini tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Yang menolak ya, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia. Dan semua itu pro Palestina. Sekarang tuh.
Inggris loh. Iya, Inggris kan sekarang pro Nah, Palestina. yang 26 nih yang ikut dalam Dewan Perdamaian, 26 saya bacakan. Amerika Serikat, Argentina, Tuh Albania, kan. Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Itu semua adalah Vietnam. negara-negara pro Israel. Saya bisa sebutkan satu-satu tuh. Arab Saudi, Qatar itu terikat pada Abraham Accord. Kemudian ya sudah lah. Mesir, Ya Mesir. Mesir, apalagi Mesir udah terikat pada Abraham Accord gitu. Kemudian itu negara Kazakhstan. Kazakhstan itu penyuplai gas dan minyak ke Israel. Itu sama kayak Arab Saudi gitu. Tapi ini ada statement dari orang yang pro, Pak Guru. Apa? Keputusan presiden Udah. bergabung dalam visi ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina. Telah dinyatakan bahwa Board of Peace ini dibuat untuk menjadi wahana membicarakan tentang perdamaian di Palestina untuk Palestina. Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina ada di dalamnya, siapa yang akan bersuara demi Palestina? Bapak ini tuh kan yang Ketua BNU, Gus. yang ketahuan pelesiran ke Israel itu kan. Ya, betul. Ya udahlah. Ya udah itu udah. Terus berarti pro kontra di Indonesia pun pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa ini bagus untuk karena gini, ada yang menyangkut pautkannya kayak gini, Pak Guru. Dulu Belanda kan ngejajah Iya. kita berapapun tahun lamanya, tapi kita bisa berdamai sama Belanda katanya gara-gara berunding. Diplomasi berunding. Nah, kenapa Israel Palestina juga mungkin mereka anggap harus berunding. Enggak, makanya gini nih, kalau mungkin tidak munafik sih, ya silahkan tidak munafik gitu. Jadi maksudnya gini, kalau Pak Prabowo sejak awal itu pro terhadap Palestina, maka yang kayak gini tuh nggak usah ikutan. Tapi kalau sejak awal Pak Prabowo itu adalah pro terhadap Israel, kan belum tentu Israel itu jahat misalkan ya, dalam hal ini belum tentu gitu. Ya kita abaikan dulu sementara itu, lupakan dulu. Awas di-cut nih ya tiba-tiba. Awas di-cut. Kalau misalkan kita memang pro terhadap Israel, ya maka layak untuk bikin itu demi perdamaian, demi apa gitu. Karena gini, Baraya bikin organisasi, bikin perundingan, tetapi orang yang mengusulkannya itu adalah musuh. Coba, ada pangeran Diponegoro, diajak yuk kita berunding sama siapa? Bukan sama pihak netral, sama Belanda. Ya ditangkap. Ini yang mengusulkannya Israel, Amerika Serikat, Donald Trump gitu ya. Kemudian orang-orang yang terikat pada Abraham Accord termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Mesir gitu ya. Ya itu nanti itu akan menjadi lebih damai. Memang betul akan menjadi lebih damai. Ya tapi damainya adalah dalam konteks Abraham Accord itu gitu. Makanya saya justru bertanya-tanya kepada Pak Prabowo itu, kalau misalkan mau ngasih perdamaian, bisakah kedua belah pihak tuh diajakin gitu, kayak gitu. Negara itu Argentina itu yang pro itu kan? Iya, Argentina yang pro Israel. Ya yang pro Israel di seluruh Amerika Latin, cuman Argentina yang pro Israel. Dan dia yang gabung dalam ini gitu. Ya kayak gitulah. Jadi ya sekali lagi bukan berarti tindakan Pak Prabowo ini sepenuhnya salah gitu. Cuman saya pikir ini impulsif, terlalu cepat ngambilnya. Ya mungkin karena ada ya macam-macam di belakang, saya nggak tahu lah. Tapi boleh gak sih ada statement kayak gini, kayak pisahkan politik dan agama. Jadi keputusan-keputusan yang kayak negara-negara Arab itu, Arab yang mendukung Israel, itu emang politiknya aja, atasnya aja. Kalau agamanya beda lagi. Bisa nggak dipisahin gitu? Bisa dalam artian gini nih. Agama itu kalau mungkin banget simpan di atas politik. Dia menginspirasi politik agar politik itu tidak semena-mena, tidak jahat, tidak merusak, tidak menghasilkan ketimpangan. Jadi agama itu di atas. Tapi kalau
Kalau agama itu tidak di atas, minimal jangan disimpan di bawah. Jadi sekularisme tuh mungkin adalah yang terbaik daripada agama tuh disimpan di bawah. Agama disimpan di bawah tuh, politik mau kayak gimana, mau melakukan tindakan yang jahat, mau tindakan yang keji gitu. Nah, agama disimpan di situ untuk tameng gitu. Kayak kasus tambang. Ya misalkan yang begitu gitu ya. Nah, jadi maksudnya politik itu simpennya di bawahnya agama. Biar apa? Biar si agama itu kan ngajarin kita tuh untuk tidak korupsi, untuk jujur, untuk berbuat adil, ya kayak gitu kan. Jadi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kebajikan itu masuk ke dalam dunia politik. Gitu. Nah, terkait dengan Israel gitu, kita abaikan dulu lah agamanya. Kita yang paling pentingnya itu adalah kemanusiaannya, misalkan. Misalkan ada pikiran yang seperti itu gitu. Ya bagus, silahkan. Kalau tidak bisa menyimpan agama di atas, setidaknya ada pemisahan yang seperti itu bagus. Cuman masalahnya, Israel tuh sejak awal tuh negara agama. Sejak awal tuh. The Judenstaat, negara Yahudi. Sejak awal tuh gitu. Makanya posisinya tuh di situ. Jadi orang-orang Yahudi tuh kan sempat dikasih tanah tuh di Kongo, di Argentina, tanahnya lebih besar, lebih subur, silahkan dipakai gitu ya. Dan orang Israel tuh sangat mungkin dan sangat mau untuk menerima tanah itu. Boleh, sok dirimu disuruh pindah ke tempat yang lebih gede. Anggaplah dirimu tuh nggak punya rumah gitu, nyata rumahnya tuh ngontrak gitu. Ngontrak di Eropa dulu kan orang Israel tuh ya. Nah, ya udah saya kasih di tanah yang gede, yang subur, yang strategis. Mau nggak? Mau. Tapi Israel memilihnya ke tanah konflik. Kenapa? Karena Israel sendiri tidak memisahkan antara politik dengan agama. Israel sendiri menginginkan tanah itu karena tanah itu dijanjikan Tuhan. Tanah yang dijanjikan. Jadi sejak awal memang begitu. Jadi pada akhirnya kita tuh kebingungan. Anggaplah ini semuanya isu kemanusiaan. Anggaplah kita tuh harus memisahkan sentimen-sentimen keagamaan dan sebagainya. Ya, saya mah setuju seandainya asal agama tuh tidak disimpan di bawah gitu. Pemisahan itu tuh jalan tengah lah. Pemisahan itu jalan tengah. Tapi ini menjadi sangat sulit, menjadi sangat rumit. Saya sih meyakininya ini nggak akan bisa terjadi gitu. Karena sejak awal Israel memang sudah menjadi negara yang agama gitu. Walaupun gimana ya, Israel sendiri tuh menggunakan dalil-dalil agama tapi demi kepentingan yang ceritanya panjang lah. Tapi si Theodor Herzl itu sampai menawarkan kepada orang-orang Eropa tuh, ini sejumlah orang Yahudi, sok aja buat kamu dikristenkan aja, sina Kristen kabeh gak apa-apa. Asal tanah ini tuh dikasih buat kami gitu. Sampai Yahudinya tuh dijualin gitu. Jadi ini rumit baraya. Jadi maksudnya pendekatan bahwa kita tuh gak usah pengen agama lah dalam hal ini. Ini ya saya setuju dalam tataran ide. Tetapi itu adalah hal yang hampir tidak bisa terjadi dalam tataran realitas. Dan apakah Yahudi jadi satu-satunya agama yang kalau dia bukan keturunan Yahudi nggak bisa masuk gitu? Misalkan saya tiba-tiba saya pengen Yahudi ya. Israel itu sekarang cukup rumit. Jadi di sana tuh udah jadi negara sekuler dalam artian bahwa Muslim di sana juga banyak. Bahkan Muslim yang jadi tentara Israel itu juga banyak. Atau salah satu orang yang terkenal, yang siapa sih? Nas Daily. Nah itu kan orang Muslim Palestina, tetapi dia adalah warga negara Israel gitu. Ya ada yang seperti itu juga ada gitu. Cuman ya intinya mah rumit sekali di sana tuh, karena mereka kepepet di sana, dikelilingin sama musuh-musuh, tapi mereka sendiri yang memutuskan untuk ada di situ gitu, memutuskan untuk memprovokasi orang untuk menyerang dirinya gitu. Dan semua protokol pertahanan Israel itu adalah masalah kesukuan, masalah keagamaan, betapapun mereka sekarang menyelenggarakan agama yang lebih sekuler gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak Guru. Dah dari keputusan Prabowo ini yang join ke Board of Peace ini,
apakah itu lebih berdampak ke hubungan diplomatik luar negeri atau berpengaruh juga ke seluruh kehidupan masyarakat Indonesia? Kalau berpengaruh Karena terhadap banyak yang marah kan soalnya kan. ya, tapi nggak akan besar sih kalau misalkan berdampak pada masyarakat Indonesianya mah. Jadi ini hanya kemarahan kita atas ngelihat keputusan presiden yang seperti ini gitu. Iya. Ini tidak terlalu berpengaruh. Makanya ini ya, karena ini rumit gitu, karena ini membingungkan. Jadi harapan saya sih sebenarnya bukan menolak atau menerima gitu, tapi pikir dulu Pak, please. Mikir dulu yang agak lama aja gitu. Jangan langsung tiba-tiba diterima, kemudian kita bayar sekian, kemudian kita jadi anggota tukang perdamaian di Gaza yang baru dan seterusnya, enggak. Kepentingan dari negara-negara yang sangat berkuasa, dalam hal ini Donald Trump, Donald Trump tuh tukang tipu dan dia pakar dalam ngibulin orang. Ingat ya tuh basicnya pengusaha. Prabowo juga pengusaha sih. Oh iya iya. Oke, Pak Guru terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.